Halo, nama saya Hansel Joseph. Saya adalah mentor di Refocus Indonesia. Pada kali ini, kita akan melihat langkah demi langkah untuk mengerjakan tugas modul 3.7.10. Pada video ini, saya akan menunjukkan gambaran tugas dan datasetnya, menjelaskan cara menyelesaikannya, dan membahas kesalahan yang umum terjadi. Sekarang kita bahas gambaran tugasnya. Apa tujuan pembuatan query ini? Pada kasus ini, kita bekerja untuk maskapai penerbangan yang memiliki partnership dengan banyak perusahaan untuk mendapatkan omset. Kita perlu menunjukkan perusahaan-perusahaan partner dengan performa sales teratas di tahun 2020 saja pada setiap semester. Pada semester kedua, kita hanya menampilkan perusahaan dengan penjualan di atas 8 juta. Kita bekerja dengan dua dataset, flight dataset dan user dataset. Jadi, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita harus melakukan join pada dua tabel ini. Kedua, kita lakukan agregat dengan rumus sum, tetapi dengan kondisi tertentu. Pada spreadsheet, kita menggunakan rumus sum if atau sum ifs, tetapi pada SQL kita menggunakan case when di dalam rumus sum. Rumus ini berfungsi untuk mentotalkan harga pada setiap semester. Semester 1, bulannya sebelum Juli, sehingga kita gunakan batas lebih kecil dari 7. Langkah 3, kita lakukan hal yang serupa pada semester kedua, dengan batasan bulan setelah Juni, yaitu lebih besar dari 6. Langkah 4, setelah itu kita lakukan filter pada setiap data agar memastikan hasil query hanya menunjukkan transaksi pada 2020. 5, karena adanya agregat, kita perlu menggunakan group by untuk mengelompokkan query berdasarkan company yang sama persis. Langkah 6, kita juga perlu memfilter total sales pada semester kedua. Tampilkan hanya yang lebih besar dari 8 juta saja, dengan rumus having. Berbeda dari rumus where yang dipakai untuk memfilter data tunggal, kita menggunakan having untuk memfilter data agregat. Kemudian, ayo kita praktekkan. Sekarang kita praktek dengan query. Pastikan teman-teman sudah mempunyai datasetnya yang didapatkan dari modul 3.6.3. Pertama, kita coba tampilkan tabel flight dataset. Select bintang from flight dataset. Kita bisa melihat ada 270-an ribu data penerbangannya. Satu baris mewakili satu tiket penerbangan. Makanya ada kolom travel ID sebagai nomor tiketnya. Lalu user ID sebagai nomor user yang memesan tiket itu. Kita lihat di sini user ID-nya 111. Artinya, tiket-tiket ini dipesan oleh orang yang sama. Bukan hanya dipesan, tetapi juga orang yang terbang adalah orang yang sama. Berangkat dari bandara mana, tujuannya ke bandara mana, tipe seat-nya, harganya, durasi penerbangan, jarak terbang, agensi, dan juga tanggal terbangnya. Kemudian kita lihat tabel yang kedua, user dataset. Kita jalankan rumusnya. Nah, ada 1.340 user. Satu baris data ini mewakili satu orang penumpang. Misal user ID nomor 1 namanya Roy Brown, dia adalah laki-laki dengan umur segini, dan ini adalah company yang mendatangkan penumpang bernama Roy Brown. Jadi kita akan mencari company yang ini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan join pada tabel. Kita bisa lihat daftar kolom-kolom pada sisi kiri ini. Kita bisa buka flight dataset, ada 10 kolom, dan juga user dataset. Ada 5 kolom. Kita harus menentukan kolom mana pada flight dataset yang bisa dijodohkan dengan kolom mana pada user dataset. Kolom yang dijodohkan harus mempunyai arti yang sama. Dalam kasus ini, kolom user ID pada masing-masing dataset. Oleh karena itu, kita bisa melakukan join tabel dengan cara seperti ini. Misal pertama, tabel yang kita tampilkan adalah flight dataset. Lalu kita join dengan user dataset. On, untuk menentukan syarat join-nya, yang pertama flight dataset dot user underscore ID sama dengan user underscore dataset dot user underscore ID. Jadi kita sebut dulu nama tabelnya, titik, lalu nama kolomnya. Seperti ini.
Kebetulan pada dua tabel ini, kolom yang dijodohkan adalah kolom dengan nama yang sama persis. Ada saatnya kita mendapatkan dataset dengan kolom yang dijodohkan punya nama yang berbeda. Tetapi yang penting kita harus tahu bahwa artinya sama. Kolom user ID pada flat dataset artinya nomor dari penumpang. Kolom user ID pada tabel user dataset artinya nomor dari penumpang itu juga. Ini kita eksekusi. Inilah yang kita dapatkan hasil penggabungan dua tabel ini. Dengan kita menulis join saja, ini artinya inner join. Jadi kita tuliskan inner join, hasilnya akan sama saja. Teman-teman bisa refresh lagi bahan join. Jika kita menggunakan join saja atau inner join, artinya kita hanya mengambil irisannya. Artinya hanya user ID yang terdapat pada kedua dataset ini. Jika kita menggunakan left join, kita menampilkan semua user ID pada dataset yang pertama disebut, yaitu flat dataset. Jika misalnya user ID itu tidak ada pada user dataset, tetap ditampilkan, tetapi kolom-kolom dari user dataset akan bernilai nul. Nah, dalam kasus ini, kita mau pakai left join, hasilnya jumlah barisnya tetap sama. Artinya, semua user ID pada flat dataset berjodoh dengan user ID pada user dataset. Jadi kita amannya pakai join biasa saja, atau inner join. Ada tips lain dalam melakukan join. Kita bisa memberi alias pada nama tabel. Seperti ini, flat dataset, misal kita beri alias FD. User dataset kita beri alias UD. Untuk menyingkat nama tabelnya. Dengan demikian, kalau sudah kita singkat di sini, kita harus konsisten. Memanggil nama tabelnya juga dengan nama baru. FD, UD, seperti ini. Nah, hasilnya akan sama saja. Tapi ini lebih mempersingkat waktu. Jika kita mau menyingkat nama tabelnya. Kemudian, ayo kita lihat kolom apa yang perlu diagregat. Kita mau mencari total penjualannya. Tentunya ini berkaitan dengan nilai uang. Dan dari flight dataset, kolom yang paling tepat adalah price. Betul? Karena price ini adalah harga tiketnya yang mewakili penjualannya. Jadi kita agregatkan dengan sum untuk mencari nilai total dari price itu. Kita dapat nilai total dari price adalah sebesar ini. Ini angka yang sangat besar karena angka ini adalah total pendapatan dari semua company lintas tahun, lintas semester. Nah, kita perlu menampilkan penjualan per semester, bukan penjualan total seperti ini. Untuk melakukannya, kita bisa melakukan agregat sum secara kondisional. Teman-teman mungkin ingat, pada spreadsheet, kita punya rumus sum if atau sum ifs untuk menghitung total nilai secara kondisional. Nah, kalau di SQL, kita menggunakan case when di dalam rumus sum. Jadi seperti ini. Misal kita hitung dulu total penjualan pada semester pertama. Kita buat sum, case when, ini adalah syaratnya. Misal saya beri alias as sales first semester. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa penjualan itu dilakukan pada semester pertama? Tentu kita harus melihat tanggalnya. Dan tanggalnya itu sebelum bulan Juli. Karena sebelum bulan Juli artinya itu antara Januari sampai Juni. Itu adalah semester pertama. Jadi kita bisa mengambil extract month from date. Extract month from date adalah mengambil angka bulannya saja dari kolom date. Lebih kecil dari 7, artinya sebelum bulan Juli. Jika bulannya sebelum 7, maka kita beri then price. Maka kita keluarkan price untuk nanti di sum. Tetapi jika tidak, else 0. Jika tidak, artinya bulannya bisa 7 ke atas, itu kita beri 0. Supaya tidak terhitung dalam sales per semester. Else 0, N.
Seperti ini rumusnya. Nah, kita coba eksekusi. Nah, ini adalah total penjualan di semester pertama. Kita tambahkan kolom berikutnya, total penjualan di semester kedua. Rumusnya mirip ya, hanya berbeda pada batasannya saja. Sum, case, when, extract, month from date. Nah, semester kedua itu pastinya bulannya lebih besar dari 6. Then, price. Else, 0, N. Kita beri nama S, sales, second semester. Ingat, pembatas antar kolom adalah tanda koma. Ini kita beri tanda pada sales first semester saja. Tetapi setelah sales second semester, kita tidak perlu beri koma lagi. Karena setelah sales second semester, itu langsung rumus from. Kita eksekusi. Inilah datanya, sales first semester segini, sales second semester segini. Kemudian, kita perlu melakukan filter agar angka yang ditampilkan ini hanya tahun 2020 saja. Kita bisa tambahkan filter. Where, bagaimana cara kita mendapatkan tahun? Di sini tidak ada kolom tahun, tetapi ada kolom tanggal lagi. Dan kita bisa ekstrak tahunnya juga. Extract year from date. Sama dengan 2020. Kita lihat angkanya pasti akan lebih kecil. Seperti ini. Karena tadi adalah angka campuran lintas tahun, sekarang ini adalah angka penjualan tahun 2020 saja. Kemudian, kita kan mau menampilkan penjualan pada setiap company. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan kolom company. Misal kita taruh kolom company di kolom yang paling kiri, kolom pertama. Kita lihat, saya tambahkan di baris kedua, rumusnya seperti ini. Company. Koma. Company ini pasti dari user dataset. Karena pada dua tabel ini, yang namanya company hanya user dataset. Jadi, kita boleh tulis company polos seperti ini. Kita boleh juga beri tanda seperti ini. ud.company. Tidak ada masalah dengan dua cara itu. Kemudian, jika kita sudah melakukan agregat untuk kolom price seperti ini, dan kita menampilkan kolom lain, yaitu company yang tidak diagregatkan, ini kan datanya data agregat atau kumpulan. Kita perlu memastikan data kumpulan ini dikelompokkan berdasarkan nilai tertentu yang sama. Oleh karena itu, kita perlu memasukkan group by. Group by apa? Tentunya group by company. Agar data agregat atau data penjualan dari sales setiap semester ini dapat dikelompokkan berdasarkan company yang sama. Kita eksekusi rumusnya. Nah, ini dia. Kita sudah mendapatkan 5 company dengan nilai penjualannya, sales first semester segini, sales second semester segini. Masih ada lagi permintaan dari perusahaan kita, yaitu memfilter agar penjualan semester kedua yang ditampilkan hanya yang lebih dari 8 juta. Untuk filter ini, kita tidak pakai where, tetapi kita pakai having. Karena having digunakan untuk memfilter data agregat. Maksudnya gimana? Kalau where, kita kan mau melihat ekstrak year dari kolom tanggal. Nah, di sini ada kolom tanggal. Setiap kolom tanggal ini bisa kita ekstrak tahunnya dong. Artinya masing-masing barisnya kita tahu. Apakah dia hasil ekstraknya 2020 atau bukan. Oleh karena itu, filter 2020 kita taruh di where. Sedangkan filter sales second semester lebih besar dari 8 juta. Ini pasti kita taruh di having, karena sales second semester ini hasil agregat. Hasil agregat dari sum dari kolom price. Bukan price satuan dari satu baris itu kita dapat lebih dari 8 juta, enggak. Tetapi kan kita kumpulkan, kita totalkan dulu. Itu sebabnya kita gunakan having. Having sales second semester. Nah, sales second semester ini harus kita tulis rumus lengkapnya. Jadi ini saya copy saja biar cepat. Sum dari bla 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 ini kan sales second semester. Lebih besar dari
8 juta. Ini dia. Kita lihat dulu di selesaikan semester di sini ada satu data yang lebih kecil dari 8 juta ya. Monster CYA. Ini akan hilang setelah kita tetapkan filter ini. Kita lihat ya. Nah, Monster Company tadi hilang sehingga hanya ada 4 perusahaan ini. Oke, dengan demikian kita sudah melakukan sesuai permintaan, menampilkan daftar nama perusahaan dan total penjualan dari semester pertama dan semester kedua di tahun 2020 saja. Dengan syarat filter, tampilkan hanya yang penjualan semester keduanya lebih dari 8 juta. Ada beberapa solusi alternatif yang bisa kita lakukan, tetapi ini agak sedikit berbeda dari permintaan. Bagaimana kalau kita menampilkan kolom semesternya juga? Kita coba ya, select, dan tahunnya juga. Pertama kita tampilkan kolom tahun, tentu ini extract year from date, S tahun, kemudian sum dari price, S penjualan, from sumber datanya, ini saya copy saja, join-nya kan sama syaratnya. Kita bisa tampilkan kolom semester secara terpisah dengan rumus ini. Case when. Kita bisa, ini syarat semester pertama ya. Bulannya lebih kecil dari 7. Dan kita tampilkan semester 1. Else, selain itu pasti semester 2 ya. And kita akhiri, kita beri nama kolomnya semester. Koma lagi. Jadi ini ada 3 kolom. Tahun, semester, dan penjualan. Oh, harusnya ada 1 kolom lagi. Company. Dengan agregat ini, kita perlu melakukan group by. Karena yang diagregatkan adalah sum dari price. Yang kita kelompokkan atau kita group by adalah kolom-kolom yang lain, yaitu company, tahun, dan semester. Atau kita boleh juga menulisnya ini, 1 ini artinya kolom pertama pada select, yaitu company. 2 artinya kolom kedua pada select, yaitu tahun. 3 artinya kolom ketiga pada select, yaitu semester. Kita eksekusi alternatif ini saja. Nah, kita melihat di sini ada beberapa tahun, dan penjelasan semesternya. Kalau kita mau filter hanya 2020 saja, kita tambahkan di sini where extract year from date sama dengan 2020. Nah, tapi dengan cara ini tidak sesuai permintaan karena pertama, kolom semester 1 dan semester 2 tidak bersebelahan ya. Tetapi kita menampilkan kolom semester sendiri dan kolom penjualannya. Selain itu, kita tidak memfilter penjualan semester keduanya yang lebih besar dari 8 juta. Tetapi ini saya mendemonstrasikan cara kita memainkan group by untuk melihat kolom-kolomnya. Nah, kalau yang sesuai permintaan adalah yang ini. Dengan cara ini kita menampilkan company-nya, penjualan semester pertama, dan penjualan semester kedua. Lalu kita langsung memfilter penjualan semester kedua yang lebih besar dari 8 juta. Nah, beberapa kesalahan yang umum terjadi dalam membuat query ini. Yang pertama, kita salah menerapkan batasan.
dalam case when. Misalnya, semester pertama kita buat lebih kecil sama dengan 7. Padahal dengan cara seperti ini, artinya bulan 7 atau bulan Juli, itu kita masukkan. Atau misalnya semester kedua, lebih besar sama dengan 6. Artinya bulan Juni kita masukkan ke semester kedua. Dengan cara seperti ini, kalau kita eksekusi, total penjualannya akan lebih besar dari yang seharusnya. Karena di setiap semester kita ada menambahkan 1 bulan lagi. Ini yang salah. Jadi seharusnya seperti ini. Kita menerapkan batasan dengan tepat. Kesalahan yang lain, kita tidak melakukan group buy. Contohnya di sini. Jika ini kita tidak melakukan group buy, query ini pasti error. Kita lihat errornya. Kolom user dataset.company harus terlihat pada group by atau harus digunakan dalam fungsi agregat. Kenapa begitu? Kita lihat, kita menampilkan 3 kolom nih. Ada company, ada sales first semester, ada sales second semester. List company dari sini kan ada banyak. Nah, kalau sales first semester itu kan hasilnya agregat ya, kumpulan data dari price ini. Price yang tadinya ada banyak, yang ada ribuan, kita kumpulkan. Jadi sales first semester. Nah, dengan adanya kolom company, sistem akan bingung. Ini query-nya harus dikelompokkan berdasarkan apa? Biasanya, kita kelompokkan berdasarkan kolom yang ditampilkan, tetapi tidak diagregat. Oleh karena itu, kita pilih group by company. Itu contohnya. Seperti ini. Contoh lain ya, untuk solusi alternatif nih. Jika kita tidak melakukan group by, misal kita eksekusi ini saja, pasti error juga karena tidak ada group by. Nah, ada lagi kesalahan lain. Kita melakukan group by seperti ini. Company, date. Dengan cara seperti ini, misal company, date, semester. Data yang dikelompokkan adalah bukan per tahun, tapi murni per tanggal. Lihat, jumlah barisnya jadi sangat banyak, 1.300 baris. Kita lihat, dari for you, untuk company yang sama ya, for you semester 1, tahun 2020. Kok bisa ada banyak sekali barisnya? Ternyata ini yang terjadi ketika kita melakukan group by date. Kita ingat, kolom date itu kan ada tanggal, bulan, tahun. Dengan kita kelompokkan berdasarkan date, artinya kita mengelompokkan berdasarkan tanggal, bulan, tahun yang sama persis kombinasinya. Oleh karena itu ini jadi pengelompokannya harian, bukan tahunan. Kalau mau pengelompokan tahunan, kita harus group by tahun di sini. Ini kesalahan yang sering terjadi pada group by. Kita cenderung mengambil nama kolomnya secara mentah, bukan melihat kolom apa yang ditampilkan pada select. Harusnya kita melihat kolom apa yang ditampilkan pada select dan bagaimana kita mengelompokkannya, supaya tidak terjadi kesalahan seperti itu. Nah, kesalahan terakhir yang sering terjadi nih. Kita menerapkan filter, tetapi kita mengambil nama alias di dalam filter. Misalnya ini, sales second semester. Secara logika, rumus ini benar. Karena kita kan mau menampilkan nama perusahaan, total penjualan di masing-masing semester, oke, pada tahun 2020. Dengan syarat filter hanya penjualan di semester kedua yang lebih besar dari 8 juta. Ini benar secara logika. Tetapi secara SQL, ini error, kita lihat. Pesan errornya, kolom sales second semester does not exist. Jadi, sistem tidak mengenali nama kolom sales second semester. Kenapa bisa tidak dikenali? Padahal, jelas-jelas kita tampilkan pada select. Ternyata untuk syarat filter, where maupun having, itu tidak bisa memanggil dari alias kolom. Kita harus menggunakan rumus lengkap ini. Baru bisa.
Atau kalaupun kita menggunakan alias kolom seperti ini, kita harus mengakali dengan subquery atau CTE yang akan teman-teman pelajari di lesson berikutnya. Nah, jadi ini yang benar. Kita harus menggunakan rumus lengkap pada having. Begitu pula pada where. Misal kita menampilkan tahunnya juga ya. Extract year from date sebagai tahun. Lalu kita buat di sini where tahun sama dengan 2020. Sama seperti tadi. Secara logika, rumus ini benar. Tetapi secara SQL, error. Kolom tahun tidak ada. Tidak bisa dikenali, walaupun sudah kita buat alias tahun di sini. Itu sebabnya kita harus menggunakan rumus asli ini. Kita coba jalankan. Nah. Oh, sorry. Group by lagi ya. Tahun juga harus kita masukkan ke dalam group by. Nah, ini baru bisa. Terlihat bedanya? Kalau kita mau memanggil nama alias pada where dan pada having, kita harus mengakalinya dengan subquery atau CTE. Teman-teman akan mempelajari itu di lesson 9. Atau lesson 8 mungkin ya. Ya, pokoknya lesson setelah ini. Baik, dengan demikian kita sudah berhasil menampilkan daftar nama perusahaan di tahun 2020 dan total penjualan pada masing-masing semesternya. Dengan syarat penjualan di semester kedua lebih besar dari 8 juta. Ini sudah sesuai dengan permintaan dari perusahaan kita. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk memahami SQL. Selamat belajar. Terima kasih. Jadi, kita telah mencoba menggunakan join table, conditional sum, filter tunggal, group by, dan filter agregat dicampur pada satu query. Semoga ini membantu memperluas pemahaman SQL. Semoga berhasil dan terima kasih telah menonton video ini.